Selamat datang di Gemitelling, tempat di mana setiap kata menghidupkan imajinasi, dan setiap cerita membawa kita ke dunia yang berbeda. 10 tahun, itu waktu yang cukup lama untuk mengenal seseorang. Tapi, siapa sangka, di balik tawa, canda, dan ribuan cerita yang mereka bagi, tersimpan rasa yang tak pernah terucap. Hingga satu peristiwa, membuat segalanya berubah. Inilah kisah tentang dua sahabat yang diam-diam saling mencintai, namun takut kehilangan, sampai akhirnya cinta itu tak bisa lagi disembunyikan. Mari kita mulai. Hujan sore itu turun deras, membasahi halaman sekolah yang mulai sepi. Alia berlari kecil menuju perpustakaan, memeluk buku-buku tebal di dadanya. Langkahnya tergesa dan licin membuatnya terpeleset, semua buku jatuh berserakan di lantai. Saat ia mencoba meraih kembali satu persatu, sebuah tangan hangat mengulurkan buku yang paling dekat dengannya. "Kamu nggak apa-apa." Suara itu tenang tapi jelas mengandung kekhawatiran. Di hadapannya berdiri Raka, siswa baru dengan tatapan teduh yang belum terlalu dikenal banyak orang. Pertemuan itu sederhana, tapi entah kenapa, ada sesuatu di mata Raka yang membuat Alia merasa aman. Mereka pun berbincang singkat, dan Raka menawarkan untuk membantunya membawa buku-buku itu kembali ke meja. Dari sana, obrolan yang awalnya canggung berubah menjadi hangat, ternyata mereka berada di kelas yang sama. Hari itu, di antara deru hujan dan aroma kertas perpustakaan, benih persahabatan mulai tertanam. Waktu berlalu, dan kedekatan mereka tumbuh tanpa rencana. Raka yang pendiam selalu punya cara membuat Alia tertawa, sementara Alia yang penuh energi sering memaksa Raka ikut dalam kegiatannya. Mereka mulai duduk sebangku, berbagi bekal, bahkan saling tukar catatan pelajaran. Tak butuh waktu lama bagi semua orang di kelas untuk tahu bahwa Raka dan Alia seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan. Suatu sore menjelang ujian akhir semester, saat keduanya menunggu hujan reda, Raka berkata dengan nada serius, "Ali, janji ya, apapun yang terjadi, kita nggak akan pernah ninggalin satu sama lain." Alia tertegun, lalu mengangguk sambil tersenyum lebar. Ia tak tahu, kalimat sederhana itu kelak menjadi fondasi yang mengikat mereka selama 10 tahun ke depan, membawa mereka melewati tawa, air mata, dan perasaan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. 10 tahun berlalu sejak hari hujan di perpustakaan itu, tapi Raka dan Alia tetap seperti dulu, hanya saja, kini mereka bukan lagi anak SMA. Persahabatan itu melewati masa-masa kuliah, skripsi yang membuat frustasi, hingga kelulusan yang dirayakan dengan makan mie instan di kos. Mereka menjadi saksi satu sama lain jatuh bangun dalam hidup. Raka ada saat Alia menangis karena gagal diterima magang, dan Alia selalu hadir setiap kali Raka meragukan kemampuannya sendiri. Bagi orang lain, kedekatan mereka terasa istimewa, bahkan sering disalahartikan sebagai hubungan romantis. Tapi setiap kali ada yang bertanya, jawaban mereka selalu sama, "Kita cuma sahabatan." Meski begitu, di lubuk hati, mereka tak bisa mengingkari rasa nyaman yang terlalu hangat untuk disebut biasa. Malam-malam di kafe kecil langganan, mereka sering mengobrol tanpa sadar waktu, membahas hal-hal sepele hingga mimpi besar yang belum tercapai. Namun, kehidupan dewasa mulai menguji janji mereka. Pekerjaan menyita waktu, jarak mulai terasa, dan intensitas pertemuan berkurang. Mereka tak lagi bisa seenaknya bertemu setiap hari seperti dulu. Ada rindu yang tak terucap, meski mereka mencoba menutupi dengan candaan lewat pesan singkat. Raka mulai menyadari, setiap kali Alia absen dari hidupnya lebih dari seminggu, hatinya terasa kosong. Suatu malam, setelah sekian lama tak bertemu, mereka duduk di kafe yang sama, memandangi lampu jalan dari balik jendela. Raka menatap Alia lama-lama, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak berani ia ucapkan. Alia menangkap tatapan itu, tapi memilih pura-pura sibuk mengaduk minumannya. Di udara, ada keheningan yang terasa berbeda, seolah dunia sedang menunggu mereka untuk menyadari sesuatu yang lebih dari sekadar sahabat. Malam itu, hujan kembali turun, persis seperti hari pertama mereka bertemu.
Raka menawarkan diri mengantar Alia pulang setelah makan malam, meski jalannya memutar jauh dari rumahnya sendiri. Di depan pintu apartemen Alia, keduanya berdiri dalam diam, hanya suara hujan yang terdengar. Saat Alia hendak membuka pintu, Raka tanpa sadar menggenggam tangannya, hangat, namun membuat detak jantung keduanya kacau. "Maaf, gue cuma mau pastiin lo aman," ucap Raka cepat, mencoba menutup kegugupan yang justru semakin jelas. Sejak malam itu, ada jarak aneh di antara mereka. Pesan yang biasanya penuh candaan kini terasa lebih hati-hati. Pertemuan mereka jarang, tapi setiap kali bertemu, tatapan mereka sering bertahan terlalu lama. Raka mulai menyadari, rasa nyaman itu telah berubah menjadi sesuatu yang membuatnya takut kehilangan, takut Alia dimiliki orang lain. Perasaan itu semakin kuat saat Raka melihat Alia tertawa lepas bersama rekan kerjanya di sebuah acara kantor. Ia mencoba bersikap biasa, tapi hatinya panas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Raka ingin menjauhkan Alia dari seseorang. Malam itu, ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan, sejak kapan sahabat bisa membuatnya merasa seperti ini. Di sisi lain, Alia pun merasakan perubahan. Raka yang dulu selalu cuek kini sering mengirim pesan hanya untuk memastikan ia sudah makan. Saat berjalan bersama, Raka kini selalu berjalan di sisi luar trotoar, melindunginya dari jalan raya. Alia tersenyum setiap mengingatnya, tapi juga bingung, apakah ini hanya kebiasaan seorang sahabat, atau tanda bahwa hati mereka sudah mulai berbicara hal yang sama. Hari-hari berikutnya terasa seperti permainan tarik ulur yang melelahkan. Raka ingin dekat, tapi selalu menahan diri. Alia ingin bertanya, tapi takut mendengar jawaban yang bisa merusak segalanya. Mereka masih bertemu, tapi obrolan yang biasanya penuh tawa kini sering terhenti di tengah jalan, digantikan oleh tatapan singkat yang buru-buru dialihkan. Raka tahu ia semakin jatuh, namun ia juga tahu harga dari sebuah pengakuan bisa jadi terlalu mahal. 10 tahun persahabatan bukan sesuatu yang bisa ia pertaruhkan hanya karena rasa yang belum tentu dibalas. Setiap kali ia melihat Alia, ada dorongan untuk berkata jujur, tapi bayangan Alia menjauh darinya membuat kata-kata itu kembali terkubur di hati. Alia pun merasakan hal yang sama. Ia mulai merindukan Raka meski baru sehari tak bertemu, tapi rasa itu membuatnya takut. Bagaimana jika ia mengaku, lalu persahabatan mereka berubah kaku? Bagaimana jika mereka tak bisa kembali seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuat setiap pertemuan terasa berat. Suatu malam, saat duduk di bangku taman dekat apartemen Alia, mereka sama-sama diam, hanya mendengar deru angin. Raka ingin memecah keheningan itu dengan pengakuan, tapi bibirnya justru mengeluarkan kalimat yang berlawanan, "Jangan pernah berubah ya, Ali, gue nggak mau kita kehilangan apa yang kita punya." Alia tersenyum samar. Padahal di dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa ia pun ingin segalanya berubah menjadi lebih dari sekadar sahabat. Kabar itu datang tiba-tiba, seperti petir di siang bolong. Alia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di Singapura, kesempatan langka yang sudah lama ia impikan. Saat memberitahu Raka, matanya berbinar penuh kebanggaan, tapi hati Raka justru terasa diremas. Ia tersenyum dan mengucapkan selamat, padahal di dalam dadanya, kata-kata itu berubah menjadi jeritan yang tak terdengar. "Jangan pergi." Sejak kabar itu, Raka hidup dalam dilema. Setiap malam ia bergelut dengan pikiran, membiarkan Alia pergi demi impiannya, atau mengaku dan mengambil risiko merusak segalanya. Ia tahu, jika melewatkan kesempatan ini untuk bicara, ia mungkin tak akan pernah mendapatkan momen kedua. Tapi setiap kali berhadapan dengan Alia, semua rencana kata-kata itu menguap, tersapu senyum hangat yang sudah ia kenal selama 10 tahun. Alia sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukannya semakin bersemangat dengan tawaran pekerjaan itu, ia justru dihantui rasa berat yang tak ia mengerti. Setiap memandang Raka, hatinya bertanya, apa aku benar-benar mau meninggalkan dia? Tapi sama seperti Raka, ia pun memilih diam,
membiarkan waktu mengalir mendekati hari keberangkatan. Malam sebelum Alia pergi, mereka makan malam bersama di kafe yang dulu sering mereka datangi. Suasana hangat itu terasa berbeda, ada kesadaran bahwa ini mungkin malam terakhir mereka duduk berdua seperti ini. Raka menatap Alia lama-lama, merasakan setiap detik menipis seperti pasir di jam pasir. Dalam hati, ia berjanji, besok, di bandara, gue akan bilang semuanya. Nggak peduli apa yang terjadi setelahnya. Pagi itu, bandara penuh dengan orang yang sibuk dengan koper dan tiket di tangan. Raka berdiri di tengah keramaian, matanya mencari sosok yang tak pernah gagal membuatnya merasa pulang. Saat melihat Alia di pintu keberangkatan, hatinya langsung berdegup kencang. Ia berlari, menembus arus manusia, sampai akhirnya berdiri tepat di depannya. Nafasnya terengah, tapi matanya tak lepas dari wajah Alia. Ali, suaranya bergetar, gue nggak mau lo pergi tanpa tahu ini, gue cinta sama lo. Kata-kata itu akhirnya terlepas, membawa sekaligus rasa lega dan takut yang bercampur menjadi satu. Orang-orang di sekitar mereka lalu, tapi dunia seolah berhenti hanya untuk dua orang itu. Alia terdiam beberapa detik, matanya membulat, lalu perlahan senyum mengembang di bibirnya. Kenapa baru sekarang ngomong, Rak? Ucapnya dengan suara yang nyaris pecah. Gue juga cinta sama lo, dari dulu. Ucapan itu membuat Raka terpaku sesaat, lalu ia tertawa kecil, setengah tak percaya. Hujan tipis mulai turun di luar kaca bandara, persis seperti hari pertama mereka bertemu, seakan langit pun ikut merayakan pengakuan itu. Alia menutup koper, lalu tanpa ragu berkata, kayaknya gue bisa cari kerjaan lain di sini. Gue nggak mau ninggalin lo lagi. Raka memeluknya erat di tengah keramaian, tanpa peduli tatapan orang. 10 tahun persahabatan mereka akhirnya berlabuh di pelukan yang penuh cinta, bukan lagi sekadar janji untuk tidak saling meninggalkan, tapi tekad untuk berjalan bersama selamanya.